Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Haleluya. Hari ini kita tiba di penghujung minggu, Sabtu 20 Juni 2020. Orang biasa mengatakan weekend, hari yang dinanti. Tapi entahlah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, masihkah Sabtu merupakan sebuah hari yang sangat-sangat dinantikan. Pun demikian, sebelum kita lanjut, saya mau berpesan kepada kita semua sahabat, happy weekend bersama orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Sekali lagi, happy weekend bersama orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, kali ini saya mengambil tema selumbar versus balok. Ketika kita mendengar kata selumbar dan balok, mungkin kita akan segera teringat tentang Alkitab. Benar? Iya. Hari ini kita belajar selumbar versus balok. Dan itulah temanya, selumbar versus balok. Titik 2, jangan menghakimi plus munafik. Ya, mari kita baca firman Tuhan dari Matius 7 yang mendasari tema selumbar versus balok kali ini. Hal menghakimi, Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, kebanyakan orang tidak peduli dia beriman kepada siapa. Kalau kita bisa juga bilang gereja, terlalu cepat menghakimi. Mungkin karena dia punya kelebihan ilmu pengetahuan. Pendidikannya mungkin S2, S3, lalu dia punya jabatan, lalu dia punya harta. Sehingga dia akan dengan sangat mudah menilai seseorang tanpa dia pernah menilai kepada dirinya sendiri. Sementara pepatah Indonesia berkata, ketika telunjuk ditujukan kepada orang lain, sebenarnya 4 jari lain sedang menunjuk kepada diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus dahsyat. Dia memberikan kita sebuah pengajaran yang luar biasa tentang selumbar versus balok. Ya, seringkali kita risih. Kita merasa ini harus diluruskan, ini harus dibenarkan karena dia itu salah menurut kacamata kita. Sementara Tuhan bilang ada balok di mata kita. Ada balok itu sebenarnya ada banyak hal yang juga tidak baik dalam diri kita yang perlu kita koreksi, sahabat. Lalu dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 7, jangan kamu menghakimi. Jangan kamu ukur orang dengan ukuranmu. Nanti itu dipakaikan kembali kepadamu. Maka itu seringkali gereja pecah, seringkali gereja bentrok, seringkali gereja tidak bisa menjadi satu kesatuan tubuh Kristus oleh karena hal-hal ini. Contoh, misalnya si A. Orang tahu dia itu bukan siapa-siapa dalam arti dia pendidikannya biasa-biasa saja, tamat SMA mungkin. Dia cuma pakai sepeda motor. Lalu di sisi lain ternyata ini orang sangat aktif.
aktif di segala kegiatan, khususnya yang berbau pelayanan. Lalu orang mulai menyoroti dia, ya, sedikit saja salah langsung bully habis. Sepertinya orang itu tidak bisa diizinkan untuk tumbuh berkembang. Hanya mereka yang sudah berpunya lah yang boleh tumbuh berkembang. Maka hari-hari ini juga ada istilah mega church di atas muka bumi ini. Dan ada juga istilah geli di muka bumi ini. Khususnya di Batam ada geli, gereja liar. Gereja yang dibangun di pemukiman liar. Luar biasa. Tapi biarlah kita bersyukur hari ini kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata, kita harus keluarin dulu balok dari mata kita. Baru kita boleh pergi mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Dan ini merupakan sebuah teguran kasih daripada Yesus kepada kita sekaliannya pada hari ini. Karena Yesus mau gereja terus bergerak maju. Gereja terus bergandengan tangan. Karena percayalah, sesudah pandemi COVID-19 berlalu, maka tuaian besar itu menjadi bagian kita. Dan jika ada temanmu, engkau lihat berkreasi, berkreatif, lalu engkau tidak bisa berbuat seperti dia, jangan engkau tempatkan dirimu langsung pada posisi sebagai seorang striker, penyerang, pengkritik. Padahal ketika engkau pun diminta berbuat seperti temanmu minta, belum tentu engkau sanggup. Jadi biarlah semua kita bertumbuh kembang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Karena begitu luar biasanya, kalau firman pun yang dikutip itu dikatakan bisa menyesatkan. Waduh, luar biasa itu. Jadi biarlah hari ini semuanya kita boleh mengerti Tuhan sangat sayang pada kita. Dia mau kita bukan mengkoreksi orang, tapi dia mau kita mengkoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Dan akhirnya saya mau mengatakan, biarlah semuanya kita boleh saling bergandengan tangan sebagai gereja menuju tuaian besar yang sudah Tuhan sediakan. Sampai di sini dulu sahabat. Jangan lupa pesan saya di awal. Happy weekend bersama orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. God bless.